Tapi percaya saya, walaupun tadi saya bilang kalau ditanya pro apa tidak, saya bukan Jokowers, tapi saya pro Jokowi. Saya yakin penonton tetap banyak. Saya pesugihan YouTube, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa. Cerdas, keren, cerdas ya kan. Cuma saya sedang bertemu dengan Raja Podcast ya kan, number one ya in the world, jangan-jangan. Kita tadi lagi debat UU ITE. Debat undang-undang ITE, baru selesai ya. Baru selesai gitu. Nah, saya kan mau menggilir Mas Dedi ya, Mas Dedi Wah, bahaya nih. Bahaya, Anda tuh kalau bikin video bahaya. Enggak, saya mau tipu aja. Jadi tipu itu 3 pertanyaan utama. Oh, 3 pertanyaan utama. Ya, jadi saya mau menipu Deddy Corbuzier. Anda 3 pertanyaan utama, tapi saya yang terjerembab nanti. Ya kan? Jadi tapi 3 pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan yes or no, ya kan? Harus ada penjelasannya dong. Ya, ada eksplanasinya. Bisa. Why-nya kan? Bisa. Tapi Anda yakinkan dulu bahwa abis ini saya tidak akan diserang oleh kedua belah pihak. Enggak ya. Justru akan kita lihat bagaimana. Saya nggak pro mana-mana nih, Bos. Bagaimana kebijakan, kecerdasan Deddy Corbuzier untuk menjawabnya. Oh iya. Karena choice kan, kalau choice kan harus memilih kadang-kadang ya. Oh iya, betul. Oke. Betul. Kan biasanya orang tuh kan selalu misalnya gini. Tapi abis choice boleh diterangkan dong. Boleh, iya, justru itu. Karena begini, kalau kita kasih range orang, misalnya gini, jelek itu 50, lalu kemudian 60, 70, biasanya orang bermainnya di wilayah tengah terus. Benar. Itu manusia. Makanya kadang-kadang range-nya main aman. Iya, main aman. Jadi begini, Mas Dedi ya, saya mau tanya satu pertanyaan yang saya pikirkan ya, dan saya sudah sampaikan tadi. Gini, kalau kita lihat, gue belum apa-apa udah nggak suka loh, Bos. Ini mau diapain ini? Ini buat pemahaman aja. Iya. Saya tuh diundang sama Bro Refli ke acara bukber toh. Iya. Buka bersama tokoh. Terus pada saat itu saya lagi operasi. Sebenarnya bukan lagi operasi, lagi pengecekan kedua. Iya. Karena kan ada jahitannya, dia harus buka jahitan. Jadi saya nggak bisa datang. Untung gua nggak datang. Ternyata keras semua isinya. Udah gitu gua diomongin lagi. Yang ngomongin baru telepon tadi. Iya. Jadi pertanyaan pertama ya, Mas Dedi ya. Oke. Gini, saya harus jelaskan dulu awal-awal ya. Iya. Waduh, Deddy Corbuzier ini luar biasa ya. Hanya berapa jam viewersnya itu bisa lebih dari jutaan, ya kan? Dan itu luar biasa untuk podcast yang siapa bilang tidak serius loh? Kadang-kadang serius banget. Kadang-kadang bahaya. Iya, kadang-kadang bahaya. Nah, waduh, kalau itu untuk modal politik kan luar biasa itu, bro. Ya kan? Sangat betul. Pertanyaan saya adalah, apakah seorang Deddy Corbuzier tertarik untuk terjun ke dunia politik one day? Langsung dijawab ya? Langsung dijawab. Oke. Kalau nanyanya sekarang, ya. Soalnya gini, kalau gue bilang, ya apa enggak, namanya manusia itu pasti bisa berubah. Gitu. Tapi kalau nanyanya sekarang enggak, Bos. Enggak, sekarang enggak ya? Kenapa? Oh, jawab kenapa atau tanya lagi? Kenapa dulu, nggak apa-apa. Kenapa dulu? Gue merasa ribet. Oke. Karena walaupun gue tidak bermain di politik, tapi seperti Bro tahu bahwa beberapa bintang tamu gue adalah bintang tamu politik. Misalnya kalau gue ngundang Bro atau gue ngundang orang lain dari pemerintah dan sebagainya, menurut gue ide-ide dan pemahaman teman-teman ini sebenarnya ada bagusnya. Gitu. Tapi kadang-kadang memang terjadi bentrokan-bentrokan. Gitu. Nah, gue merasa orang public figure seperti gue, ketika gue turun ke dunia politik, orang mulai nggak dengerin, Bro. Oke. Tapi saya agak panjangin sedikit kalimatnya ini. Boleh. Saya menangkap bahwa tidak totally 100% akan close untuk politik. Tadi kan saat ini. Artinya masih ada kemungkinan dong? Atau sama sekali menutup pintu? Jadi apa komisaris BUMN? Apa? Kalau gitu saya harus menjelaskan dulu terjun di politik itu kan. Terjun di politik itu bisa menjadi anggota partai politik, ya kan?
bisa jadi tidak jadi anggota partai politik tapi jadi calon anggota DPD misalnya. Oke. Bisa juga jadi campaigner, berkampanye untuk kandidat, kan terjun juga itu berarti kan? Saya jawab satu-satu. Bisa juga wali kota, bisa juga gubernur, bahkan presiden. Oke, kalau presiden kayaknya enggak. Enggak. Kayaknya enggak. Oke, gini aja. Masuk partai politik dan tidak masuk partai politik? Tidak. Oke. Jadi kepala daerah dan tidak kepala daerah? Jadi kepala daerah atau tidak kepala daerah? Tidak. Tidak. Jangan bilang, kalau bilang tidak berarti sudah close. Supposedly close. Oh, oke. Supposedly close. Oke. Kampanye untuk orang lain? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, karena ada media kan? Karena ada media, Ya, betul. ada betul. media. Oke. Dan ada cuan. Ada cuan. Lo bener nggak sih? Boleh dong. Boleh. Boleh dong. Boleh. Selama kampanye gua nggak ngata-ngatain orang. Oh iya, boleh. Boleh dong. Ya Karena di negara-negara demokratis luar negeri ya biasa. Biasa betul. Iya, yang namanya kadang-kadang kita mengendorse seseorang itu bukan berarti kita menjadi bagian dari orang itu, enggak. Karena kita menggunakan medianya boleh. Boleh. Nanti kolaborasi sama RH Channel ya. Berarti Anda bayar saya dong. Soalnya 2024 mendekat, Bung. Tapi gua kadang-kadang gini, banyak juga, mungkin banyak yang nggak tahu juga, banyak juga misalnya ada orang-orang yang kemarin-kemarin gitu ya, misalnya lagi pilkada dan sebagainya, mau ada di podcast dan sebagainya, gue tolak loh bos. Kenapa? Nggak ada cuannya? Ada cuannya. Ada cuan, tapi nggak gede? Nggak. Cuma maksud gue gini. Riba saja antara cuan sama ribetnya lebih banyak ribetnya. Banyak ribetnya bro, gitu loh. Jadi maksudnya gue kenal juga enggak gitu ya. Jadi sudahlah gitu. Dan lagian juga nanti untuk penontonnya Deddy Corbuzier kan juga bingung nih siapa ini nih. siapa, kenapa bisa di sini gitu kan. Iya, jadi enggak. Tapi hebat Deddy Corbuzier. Orang nggak dikenal pun kalau masuk Deddy Corbuzier podcast, orang itu langsung terkenal, langsung viral. Ya ada beberapa yang begitu terus tiba-tiba jadi viral. Iya, luar biasa. Oke. Yang kedua, ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap juga dan harus memilih. Kalau Anda mengidentifikasikan dia diri, paling pengen banget jeblosin orang. kalau Anda ingin mengidentifikasi diri ya, Anda sebenarnya pro atau kontra terhadap Presiden Jokowi? Pro. Oke, alasannya kenapa? Alasannya karena gini, karena saya melihat ya, kalau saya melihat. Iya, aman ini barang. Gini bos. Saya pro terhadap Presiden Jokowi, tapi saya tidak membela beliau. Oke. Karena harus memilih kan? Ya, ini kan pilihan kan. Choice, ya. Masa saya bilang tidak gitu kan? Wah, jangan macam-macam Anda. Saya pro dalam artian gini. Gue melihat bahwa gue itu pernah, gue udah 45 tahun bos. Oke. Gue mengalami, nah ini mungkin ente 45 tahun, saya 51. Tahu kan saya ada bukunya bos. Gue lihat dari satu sisi aja bro, gitu ya. Gue lihat dari satu sisi aja. Ayah saya itu adalah salah satu korban bom dan nggak ada yang tahu ini. Baru lo yang tahu. Di Jakarta sini. Gereja Bunda Hati Kudus. Oke. Dan itu. Selamat. Oke. Selamat. Oke. Tapi mobil hancur pak. Oke. Dan itu hitungannya menit. Oke. Gitu. Oke. Saya ada di sana pak. Oke. Dan ini gue nggak pernah cerita sama orang. Oke. Gitu. Jadi gua ketika melihat sebuah pemerintahan siapapun ya, siapapun presidennya ya, kebetulan sekarang Pak Jokowi. Iya. Kalau presidennya Pak Prabowo atau nanti presidennya siapapun gitu, ketika mereka mau untuk menekan adanya terorisme atau apapun itu gitu ya. Gue pasti mendukung. Gue pasti mendukung. Memang betul dalam menjalankannya pasti ada positif dan negatifnya. Memang dalam pemerintahan pasti Pak Jokowi tidak mungkin sempurna terus-terusan. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya menyayangkannya kadang-kadang mungkin apa yang mau disampaikan beliau, tapi nyampainya kadang-kadang suka beda gitu. Karena banyak yang ngomong ke saya juga begitu gitu kan. Tapi intinya gini, saya bukan... Padahal sudah dikasih teks gitu ya?
Ya yang bikin kan gua atau siapa ya gitu ya. Tapi mungkin gini itu lucu. Mungkin menurut saya Pak Jokowinya ketika salah begitu, aduh salah nih gitu. Tapi yang keributan orang lain. Iya. Membuat pembelaan. Mungkin Pak Jokowi. Jadi bro mau bilang Bipang contohnya ya? Saya yakin sekali ketika masalah Bipang, mungkin Pak Jokowi, waduh ini salah. Ya sudahlah kita, ya udah bilang aja salah gitu. Tapi yang lain ada, jangan, ada bikin pembelaan. Jadi akhirnya buah si malakama bos. Iya, gitu. Jadi soal komunikasi istana kadang-kadang juga buruk ya. Tapi ada satu hal yang menarik bro. Kalau lu nanya gue pro atau tidak, gue pro. Gue Jokowi apa tidak? Oke. Ini dua hal yang berbeda. Iya. Karena kalau Jokowi itu artinya ada orang-orang yang bela mati-matian terus tidak suka dengan orang-orang yang berbeda. Iya. Gitu. Kalau buat gue, bro, gue nontonin video lu loh. Iya. Oh, saya juga cinta Pak Jokowi loh. Justru saya salurkan kecintaan itu dengan mengkritik. Oh iya betul. Iya. Betul. Untuk mengingatkan. Dan nggak ngata-ngatain kan? Nggak ngata-ngatain. Iya, justru yang menjebloskan itu mereka yang membela dengan ngata-ngatain orang. Betul. Kan menjebloskan. Akhirnya apa? Tambah buruk reputasi Pak Jokowi. Dan saya suka ngomong begini bro. Kayak tadi saya sempat ngomong gitu ya. Sebenarnya banyak sekali orang yang mencintai Pak Jokowi, ngebelain Pak Jokowi, tapi cara membelanya salah. Oke. Akhirnya dengan cara misalnya dia ngomong kasar kepada oposisi, akhirnya yang jelek pemerintah kita. Iya. Gitu. Harusnya santai lah. Iya, santai. karena toh ibaratnya kan tidak langsung ke dia juga tag-nya ya kan. Kan aneh kadang-kadang kita mengkritik Presiden Jokowi yang kebakaran jenggot orang lain. Ya, kan bingung kita kan kadang-kadang. Dianya pusing gitu. Iya. Betul. Yang dikritik biasa-biasa aja kadang-kadang kan. Kalau orang punya jiwa kepemimpinan dikritik biasa-biasa aja. Iya. Itu saya setuju. Kadang-kadang follower sama subscriber yang kadang-kadang blingsatan. Iya memang. Tapi itu terjadi di semua hal. Kadang-kadang gitu. Nggak usah Pak Jokowi, Ayu Ting Ting juga seperti itu. Inul Daratista juga gitu. Ya kan, waduh. Ini mohon maaf ya, menyebut nama itu bukan berarti kita tapi cuma sekedar contoh ya. Betul. Dan kita tidak ada maksud juga untuk merendahkan orang. Tidak ada sama sekali. Gitu. Bro, yang ketiga bro ya. Oke, yang ketiga ini saya yakin ya. Yang ketiga ini sebenarnya biasa aja, tapi lebih pada introspeksi ya kan. Dan mungkin sudah ditanyakan orang lain kan ente jadi mu'alaf, betul ya kan? Gitu. Saya tanya apa yang membuat apa hal berat yang dirasakan ketika menjadi seorang muslim, tapi dengan eksplanasi yang berat. Iya, yang berat ketika menjadi seorang muslim. Iya. Aduh, ini jujur ya, bicara ya harus jujur. Okay. Kalau nggak jujur nanti penyebaran berita bohong. Betul. Ada beberapa hal gini. Pertama, dulu tuh ketika saya non muslim, pernah ada, saya nggak usah sebut nama ya, pernah ada seorang ustadz yang ngomong di satu media, jangan nonton acara saya karena saya kafir. Oke. Tapi buat saya tidak mempedulikan hal tersebut, karena menurut saya, ya mungkin dia menyampaikan apa yang dia percaya dan kenapa harus kita ributkan. Nah, kenapa saya menjadi seorang muslim? Bukan karena gara-gara kata-kata itu, tapi karena semua teman yang gue punya itu muslim. Itu muslim, hampir 90% muslim. Ya karena mayoritas. Dan pekerjaan di dunia entertain itu mayoritas muslim. Jadi ada di satu momen di mana gue lebih mengenal tentang agama ini dibandingkan agama saya sebelumnya. Jadi yang paling sederhana aja deh, ketika orang masuk, assalamualaikum udah tahu, ya kan? Terus hal-hal sederhana itu. Terus ketika kita lebaran, tetangga-tetangga saya muslim, mereka bawa makanan ke saya. Gitu. Jadi saya tuh merasakan nikmatnya Idul Fitri. Tetangga di mayoritas muslim. Oh, hampir 90% muslim. Oke. Dan saya ketika saya kecil pun tinggal di satu rumah di mana hampir 100% muslim. Saya tuh the only family that is Chinese and Catholic. Semua itu di satu perumahan itu, di only gitu. Di Jakarta? Di Jakarta Pusat, di Jalan Petojo. Oh, Petojo. Iya kan? Iya. Saya tuh lahir dengan semua yang gue tahu tentang agama Islam. Jadi ketika gue memutuskan untuk jadi muslim, karena gue berpikir gini, bukan sesuatu yang asing. Bukan sesuatu yang asing, dan gue nih
tidak terlalu, bahkan gue kayak membohongi diri gue sendiri karena gue tidak terlalu paham dengan yang sebelumnya. Gue nggak mengatakan jelek ya bos ya. Ini soal pemahaman ya. Ya. Akhirnya gue pindah musim. Nah pertanyaan lu adalah apa yang gue alami? Yang paling berat. Yang paling berat. Iya. Setelah gue berubah jadi muslim, pusing bos. Pusing. Kenapa? Mau contoh paling gampang. Iya. Saya tuh dekat dengan Gus Miftah. Ya. Karena pada saat itu beliau sempat viral dialog di klub malam. Menurut saya di Yogyakarta. Di Jogja. Menurut saya ini menarik nih. Karena yang namanya dakwah itu bisa di mana aja. Nah, terus karena saya dekat, terus saya tuh sering banget podcast dengan beliau. Karena pada saat itu memang di talk show di TV udah sering pakai beliau. Jadi ini rentetan. Rentetan. Lalu ada netizen yang wah nih gurunya salah, gurunya nggak benar, gurunya begini, gurunya begini. Sampai kok buat saya Gus Miftah itu luar biasa buat saya, luar biasa. Udah, tapi ya Gus Miftah juga ya udah biarinin aja, nggak usah diambil pusing. Terus contoh paling sederhana, kemarin saya ada podcast dengan Ustadz Khalid Basalamah. Yang bicara soal diusir-usir. Betul. Dapat serangan dari netizen. Iya. Ini nggak benar, kenapa ini yang diundang, kenapa nggak Gus Miftah aja, kenapa begini. Ada orang DM ke Gus Miftah, ada orang DM ke Ustadz Khalid. Karena dalam apa katakanlah ini sesuatu yang agak berbeda, harusnya beda. Iya. Cuman gue jadi lu posisi gue gini kan, terus gue jadi gini loh. Tunggu sebentar. Emang kita nggak boleh berdialog dengan siapapun, nggak boleh berdialog dengan lu mau kalian berbeda kan itu paham mereka lah ya. Tapi kan kita bisa ngambil yang terbaik dari dua orang yang berbeda untuk kita dengarkan. Akhirnya saya sadar satu hal, kok di dalamnya saja pecah, Mas. Ini harusnya. Wah, menarik. Gitu. Salah nggak nih ngomongin ini? Nggak salah. Anda nggak salah, saya salah nanti. Enggak, kan Anda Muslim juga. Aman ya? Aman. Jadi kan kita self kritik jadinya. Betul. Kan? Iya kan? Nah saya berpikir bisa saja kepecahan ini terjadi karena mungkin pada saat itu ada politik identitas. Gitu. Harusnya ke depannya nggak ngeributin ini bro gitu. Iya. Kedepannya nggak ngeributin ini. Ya mau beda pendapat ya sudah nggak apa-apa. Ya mau debat ya debat, tapi jangan menghujat, jangan ngejudge bahwa orang ini benar atau orang ini salah gitu. Iya, tapi yang ngejudge dan menghujat itu kan apakah dia seorang yang tokoh, ya kan? Atau jangan-jangan orang biasa aja, orang umum aja, awam. Kalau awam biasa. Kan, awam kan susah kita mengontrolnya kan? Karena dia punya hidup dalam favoritism kadang-kadang. Kadang-kadang gini, bro. Mungkin kita nggak sadar ya, banyak sekali orang yang mengagumi Deddy Corbuzier, ya kan? Jangan-jangan mengimpikan hidup seperti Deddy Corbuzier, kan? Tiba-tiba ketika ada satu momen dia merasa kok nggak begitu, dia kan bisa saja melontarkan kekecewaannya, ya kan? Iya. Dan kan itu kan wajar aja kan, kalau semakin Anda dikagumi kan makin banyak orang yang akan kecewa kalau tiba-tiba identifikasinya itu agak berubah sedikit. Benar. Karena kemarin aja seperti kemarin Gus Miftah tuh ngechat saya. Iya. Bro lihat DM ku bro katanya gitu. DM-nya ada yang begitu. Kenapa undang ini? Kenapa? Wah tolong diajarin lagi yang benar. Kenapa begini. Tapi di saat yang bersamaan Ustadz Khalid pun begitu gitu loh. Iya. Tapi kalau saya tanya dengan Ustadz Khalid dan Ustadz Gus Miftah, kalian kalau ketemu mau nggak sih? Ribut nggak sih? Enggak. Kalau beda pendapat ya udah beda pendapat. Iya, followernya yang ribut. Followernya berantem bro. Iya. Akhirnya jadi kok begini ya? Kenapa harus pecah gitu loh? Ya itu kan sama dengan Israel dan negara-negara Arab. Nah, maaf, saya boleh nyambung ke sana. Iya. Saya diserang orang masalah Israel dan Palestina. Iya. Kenapa nggak ngomong? Gue kalau ngomong yang denger nggak 3 orang. Lu ngerti kan? Iya. Nah, kalau gue ngomong gue belum dapat datanya. Iya. Salah nih. Iya. Ini efeknya gede. Terus ada orang lebih lucu lagi. Kenapa ketika kasus Mbak Yu ngeramalin kerusuhan, lu langsung ngomong, karena itu peramal, bukan perang. Jangan disamakan dong, gue bilang.
Ingat nggak ada Mbak Yu bilang akan terjadi Iya, kerusuhan? yang Mbak Yu itu. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena menurut saya ketika lu ngomong begitu, bisa aja orang terpancing. Oh, ini bakal jadi kerusuhan. Iya. Psychologically orang membolehkan. Iya. Jadi gue pengen, lu nggak boleh ngomong gitu Iya. loh. Nah, ketika Diundang lah Mbak Yu. Enggak. Oh, Mbak Yu pernah datang kan? Enggak, belum pernah. Oh, belum pernah datang. Belum pernah. Oke. Nah, ketika Israel dan Berarti halu saya. Halu di mana? ketika Israel dan Palestina terjadi perang, ya saya tahu gitu. Dalam hati saya, yang korban siapa? Yang korban pada saat itu Palestina. Ya kita masih membela Palestina aja. Iya. Tapi kan kalau namanya untuk berbicara nggak bisa cuma ngomong oke, bela Palestina. Nggak gitu kan. Harus ada rentetan, sejarah, apa segala. Saya belum tahu. Asal tahu saja bro. Saya belum pernah bicara Israel Palestina sampai sekarang. Nah, Kenapa? Anda diminta nggak? Pasti diminta di komen-komennya. Wah, Tapi saya merasa saya nggak kompeten. betul. Saya juga nggak kompeten. Jadi kita kan harus bicara sesuai dengan kompetensi kita. Setuju, brother. Tidak hanya concern tapi juga kompetens. Setuju. Kalau hanya kita tertarik, takutnya kita ngomong nggak lengkap. Betul. Atau kita ngomongnya nggak berilmunya. Betul. Akhirnya saya ngundang ada satu orang dari KBRI juga oke. yang pernah ada di sana. Ngomonglah dia. Ya nggak setuju banyak juga, bro. Akhirnya terus saya ngundang Bang Haris Azhar. Oke. Gini deh Bang Haris, saya bilang. Kita nggak usah bicara Palestina, nggak usah bicara Israel. Bicara kemanusiaan Kemanusiaannya, yang ada di sana. human right ya. Udah paling bener deh. Iya. Nah Bang Haris kan ngomong, ya harus dilihat dulu pada jam segini ke sini, mungkin Israel yang menyerang. Dari sini ke sini, mungkin Hamas yang menyerang. Iya. Nah pada jam segini, itu masalah kemanusiaan yang salah di sini, masalah kemanusiaan yang salah di sini. Tetap salah. Jadi saya sebenarnya bukan nggak bisa ngomong itu, tapi memang dilematis. Karena gini, sebenarnya ilmu sama fakta itu harus nyambung. Betul. Saya bisa ngomong normatifnya. Jadi gini, misalnya kalau kita bicara tentang hukum perang ya, itu kita nggak boleh yang namanya menyasar sasaran sipil. Betul. Nggak boleh, Betul. ya kan? Dengan sengaja menyasar sasaran sipil. Nah, saya kan nggak bilang siapa yang menyerang sasaran sipil, ya kan? Ya. Jadi Anda bicaranya gitu aja. Iya, gitu. Jadi itu normatifnya. Tapi begitu kita digging dengan faktanya, orang akan berdebat. Loh, siapa duluan yang menyerang dan lain sebagainya? Ini kan aksi-reaksi. ya. Dia masuk ke masjid dan lain sebagainya. Itu akhirnya kita debat kusir. Iya. Dan Karena itu sedangkan prinsipnya aja. betul. Sedangkan perang tersebut bukan baru terjadi kemarin, Iya, bro. Kalau terjadi kemarin mungkin kita bisa enak lihat tuh Iya. ini wah sudah lama sekali. Iya. Saya nonton kok perdebatan di TV apa gitu, ada ahli apa. Yang terjadi berantem, Pak. Iya, memang. Itu kan ya panas. Tapi kita bisa bayangkan ya. Sama aja dengan perjuangan kita waktu tahun 45 mungkin ketika kita ke PBB atau apa juga. Ya atau misalnya Timur juga melakukan hal yang sama kan. Ya, kadang-kadang ya adalah memang. Ya, kan kita nggak bisa nyalahin siapapun Iya, gitu. iya. Yang salah siapa, yang salah Yang siapa. benar itu adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Intinya itu. Ya. Intinya kemanusiaan. Jadi siapapun yang menjajah itu not justified. Betul. Intinya mah itu. Siapapun yang dijajah harus dibela. Ya. Gitu. Intinya seperti itu. Iya. Segemudah itu. Karena gitu. itu kan objektif gitu Ya, gitu. ya, intinya mah begitu. Tapi kan sejarahnya harus kita lihat. Iya. Macamnya itu. Nah, itu harus dalam. Ribet. Nggak bisa kita cuma ya. Saya balik. Anda pro Jokowi atau anti Jokowi? Pro dan anti Jokowi. Saya tepatnya tidak pro dan tidak anti. Benar. Anda kurang ajar. Enggak, bukan. Tadi gua nggak boleh pilih gitu. Bukan, karena gini, beda. Kalau Anda kan ibaratnya tidak bermain di wilayah saya. Ya, betul. Kalau wilayah saya itu saya constitutional expert, saya ahli hukum tata negara. Ya. Coba bayangkan kalau seorang ahli hukum tata negara ceritanya anti dan pro. Kan parah jadinya. Dia kan tidak akan bisa memberikan penilaian objektif, ya kan, berdasarkan ilmu. Tapi kalau ditanya, Anda berposisi seperti apa? Nah, saya menjalankan posisi mengkritik Presiden Jokowi. Mengkritik Presiden Jokowi. Ya, posisi. Okay. Saya mengambil posisi itu. Kan ada orang yang belongs to the state, ada yang di civil society. Nah, sekarang saya sedang memerankan diri saya menjadi bagian dari civil society untuk memberikan kritik, masukan, ya kan, kepada penguasa agar ada balancing power. Menarik itu. Iya. Ya tidak salah, silakan juga. Iya, itu kan, pilihan, boleh itu juga. choice kan. Iya. Karena itu kan ada beberapa teman kita misalnya yang bekerja di negara. Saya pun sebenarnya pernah bekerja di negara juga selama 4 bulan, tapi saya merasa nggak cocok. Saya keluar, saya mengundurkan diri. Jadi
itu kan semua itu kan pilihan. Jadi ada dua kata, netral dan independen. Anda independen? Saya independen. Oke. Kalau netral itu tidak ke A, tidak ke B, itu netral. Independen, kemampuan untuk bersikap secara mandiri. Pertanyaan terakhir. Oke. Pada saat kemarin... Dibalik jadi. Dibalik dong. It's okay. Pada saat kemarin dialog dengan Sandiaga Uno, Iya. diserangkah Anda? Iya, saya diserang, tapi saya nggak baca. Karena itu saya nggak pernah merasa apa-apa. Jadi, saya 2 kali interview dengan Sandiaga Uno ketika belum masuk pemerintahan. Itu penontonnya banyak sekali. Setelah masuk pemerintahan? Setelah masuk pemerintahan, penontonnya drop sekali. Jadi artinya, kita melihat itu saja. Bahwa, oh iya, berarti saya interview dengan orang yang sekarang bukan lagi disukai oleh penonton saya. Ya, karena itu penonton aja. Kita pasti ada niche-nya sendiri-sendiri. Iya, dan itu kan tidak salah dia. Ya. Yang penting ya kita nggak usah tanggapin. Tapi percaya saya. Ya. Walaupun tadi saya bilang kalau ditanya pro apa tidak, saya bukan Jokowers, tapi saya pro Jokowi. Ya. Saya yakin penonton tetap banyak. Saya pesugihan YouTube, Pak. Sebenarnya ada satu hal ya yang saya ingin tanyakan. Gua tahu. Apa rahasianya? Penonton Deddy Corbuzier itu banyaknya minta ampun, padahal orangnya sama. Iya bener juga. Iya kan? Ini Refly Harun sama Deddy Corbuzier, ya kan? Nanti konten Refly Harun ini dimasukkan di Refly Harun. Konten Deddy Corbuzier yang wawancara saya masukkan Deddy Corbuzier. Tapi saya yakin, Hakul yakin pasti banyakan yang nonton Deddy Corbuzier. Nah itu apa? Jawabannya apa? Orang pasti pengen tahu netizen, subscribers, YouTubers. Itu jawaban yang benar ya. Iya. Jawaban yang benar mungkin orang-orang pada lupa bahwa saya itu masuk ke YouTube udah 9 tahun. That's the point. Jadi di algoritma YouTube pun saya tuh yang awal-awal sudah ada. Jadi penontonnya sudah kekumpul dari dulu. Terus konsepnya tuh saya udah 4 kali ganti. Jadi saya tuh ngelihat kalau ini kalau ente sampaikan ke publik, penonton RH dan lain sebagainya, ini amal, ladang amal. Betul, tolong di-cut habis ini jangan nggak usah ada ini. Ini lebih bahaya dibandingkan pertanyaan-pertanyaan tadi karena bisa mematikan rezeki saya. No. Rezeki Tuhan itu luas. Oh iya betul. Jadi tidak pernah namanya rezeki itu kepotong. Tuhan itu luar biasa. Iya. Selalu membagi. Iya. Tapi kalau Tuhan bagi ke lu lebih banyak, gua dikit jadinya. Oke, tapi gini. Jadi saya tuh selalu ngerubah konsep selama 3 tahun. Jadi dulu tuh saya pernah bikin vlog. Udah gitu 3 tahun saya cut. Terus saya tuh pernah bikin TBC namanya. TBC itu Tactical Basic Combat. Jadi komedi. Tentang bela diri tapi komedi. Abis itu saya bikin namanya Motif. Motif itu yang motif itu kayak lu punya bro. Jadi kayak talking head sendirian. Tapi bukan politik, bukan kritik, tapi yang motivasi. Yang tentang hidup, tentang apa. Abis itu baru bikin podcast. Nah, jadi saya setiap 3 tahun saya selalu ngerubah konsep supaya si penonton ini naik dan nggak bosan. Terus yang kedua ketika podcast, kalau ini nggak apa-apa karena Bapak ini pasti tidak mungkin melakukan hal yang sama. Saya mengundang dari A sampai Z. Kalau politik dari pemerintah non pemerintah. Jadi ini banyak yang lucu Pak. Jadi banyak orang nanya, kok yang diundang menteri, kenapa nggak Rocky Gerung? Rocky Gerung tuh pernah loh di tempat saya. Iya, cuma Anda nggak nonton. Awal-awal dulu tuh Rocky Gerung di tempat saya. Ya ngomongnya kayak begitu. Iya. Jadi bukan nggak pernah gitu loh, pernah. Cuman ya dulu ributnya belum segini. Enggak, yang saya cemburu itu adalah kok mau semua diundang Deddy Corbuzier? Atau saya harus punya studio kayak begini juga ya? Tapi enggak juga, waktu belum punya studio kayak begini. Rocky Gerung itu waktu ke podcast itu di rumah saya. Di rumah. Jadi masih zaman itu masih belum ada studio, masih di rumah itu. Nah, terus saya juga mengundang dari agak gini, dari profesor sampai orang yang absurd. Iya. Gitu. Makanya saya bilang range-nya luas banget. Dan kalau ini digunakan untuk endorsement pilkada, ya kan?
endorsement presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD. Wah, luar biasa. Ya, benar. Nah, cobalah Anda kan tahu Anda kemana kan. Dan ini 2021, 3 tahun lagi ya. Februari 2024 pemilu bro katanya. Ya, dan saya setuju ketika nanti misalnya calon presiden itu lebih dari 2. Kalau bisa That's good. Cocok kita. 3 atau 4 lah gitu. 3 dan 4 dan 4-4-nya ke podcast Beda. Deddy Corbuzier. Betul. Yang bayarnya lebih banyak, waktunya lebih panjang. Oke lah. Enggak dong. Tapi Tapi kalau bener. tapi ada calon presiden itu nggak apa-apa undang saya sebagai panelisnya juga kan. Nah, Jadi kita berbagi rezeki kan. ya betul. Nanti gue undang lu buat yang ngomong kritik. Gitu. Siapapun calonnya, seru tuh. Tapi bro, siapa bilang enak tukang kritik? Paling enak itu adalah orang yang suka dengan pemerintah. Oh gitu ya. Untung terus kan? Iya dong. Jadi kalau misalnya pemerintahnya berganti, dia ganti juga. Gimana? Karena gini, ada posisi orang yang mengkritik kekuasaan itu tidak peduli siapapun penguasanya. Pokoknya penguasa dia kritik. Jadi selalu dia menjaga jarak dengan Jadi kekuasaan. lu musuhan yang dulu gitu ya? Ya, tapi ada orang siapapun penguasanya dia ikut. Kalau partai itu Golkar lah misalnya. Oke. Kan selalu ikut. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang enak tidak enak, ya enakan ya kayak Golkar sebenarnya. Karena menang terus bro. Iya kan, menang terus, aman terus. Iya. Tapi persoalannya adalah hidup itu pilihan. Betul. Ya kan, ladang amal kan bisa di mana aja. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengalami hal yang berliku, tantangan, kan amalnya juga lebih besar. Adrenalin naik. Iya. Bikin live deg-degan. Iya. Saya nggak ada yang saya takutkan bro, kecuali dikriminalisasi. Kalau misalnya, waduh ini nanti nggak ditonton, nggak takut kita ya kan. Ini nggak laku, nggak ada yang takut. Tapi wah ini kira-kira aman nggak ini? Iya, benar. Tapi maksudnya gini, memang kadang-kadang nggak usah di pemerintah ya, di luar pemerintah juga kadang-kadang kita bikin konten juga ya takut aja ada orang yang terus tiba-tiba tersinggung dan sebagainya terus ngelaporin ya bisa aja mas. Iya kalau melaporin itu kan kita masih ada proses. Tiba-tiba bawa pasukan ke sini langsung nyerang ngobrak-abrik kan kacau gitu. Kalau gitu jangan sering-sering ke tempat gua lah bro. Maaf kita beda. Kita beda. Bagaimana kalau misalnya ngadangnya di jalan tol? Wah itu lebih kacau lagi. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Jadi kita berdoa negara kita ini aman-aman saja. Perbedaan pendapat itu rahmat, ya kan? Bukan laknat, ya kan? Betul. Tapi bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab. Ya sedapat mungkin jangan suka ngatain lah. Iya. Ya kan? Jangan suka menghina kan? Saya setuju. Bro, makasih banyak bro. Thank you brother. Ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Thank you. Saya one of my dream adalah bertemu Deddy Corbuzier. Ya, Ini sampai jumpa lagi.